Oke, kita ke yang lain dulu ya. Mungkin Hazel nanti bisa prepare dulu. Ini ada Adrian Falah ya. Boleh? Oke. Cerita dulu dong tentang kamu biar saya tahu. Oke, baik. Saya izin share screen ya, Pak. Yes, please. Oke, siap, Pak. Jadi saya Adrian Fadriatama, saya lulus dari Ilmu Sejarah UI S1 tahun 2022. Kemudian saya setelah itu sempat juga ngambil freelance sebagai guru bimbel. Setelah itu juga saya magang di sebuah media massa TV startup. Kemudian saya bergabung dengan semacam manajemen trainee, cuma namanya hanya trainee saja di sebuah dana pensiun. Dan di trainee ini saya bertahan hanya 6 bulan karena berdasarkan pengalaman saya ini ternyata pas saya belajar ini saya lebih bermasalah kepada ini ya. Jadi ada penyakit bawaan saya yang selama ini belum lama diselesaikan gitu. Jadi pas saya menjalani training itu saya merasanya berat banget gitu. Jadi sampai akhirnya mau nggak mau saya mundur gitu. Dan ketika saya mundur ini saya berusaha menyelesaikan masalah saya bolak-balik ke dokter supaya dioperasi, dan dokter ini saya manfaatkan buat nego dokternya gitu, buat nego dokternya agar saya bisa dioperasi. Dan ternyata pas saya ikut tes kemarin ternyata ketemu kemampuan nego saya itu gitu. Jadi di tes itu saya mendapatkan hasil bahwa saya memiliki kemampuan untuk melakukan penawaran, perantara, dan negosiasi gitu. Jadi tercermin ketika kemarin saya berkali-kali balik ke dokter, saya nego supaya saya bisa seenggaknya dibedah lah gitu biar penyakitnya nggak balik lagi gitu. Itu sih mungkin yang saya dapatkan gitu. Terus kalau misalnya kompetensi lain yang saya pahami juga ada relasi publik dan interaksi sosial, ini saya sebenarnya mungkin tercermin pas saya kemarin kuliah itu ya. Jadi pas kemarin saya kuliah ini saya senang berdiskusi gitu, karena menurut saya iklim diskusinya ya enak gitu. Jadi setiap orang itu mau menerima, mau memberi pendapat gitu. Dan ini sayangnya nggak saya temukan ketika kemarin saya training di kantor gitu. Mungkin karena karakter orangnya beda atau karena lulusan univnya beda, saya juga nggak tahu. Jadi karena saya terbiasa jadi moderator dan nggak tahu kenapa kayak kemarin pas saya kerja itu kayak saya nggak bisa jadi moderator gitu. Mungkin masalahnya di sana gitu kira-kira. Seperti itu. Oke, coba share screen ya. Ya. Di sini yang terlihat kuat banget di kamu kan aktif berinteraksi ya, terus mudah bergaul juga, terus dan kamu compliance-nya tinggi. Terus pekerjaan yang terlihat kompetensi kerja yang terlihat sesuai di kamu kan analitik, something yang berhubungan dengan analytical, pengoperasian peralatan, dan relasi publik. Kamu mau ngelamar kerja apa ya? Sebenarnya saya selama ini tertariknya dengan pekerjaan yang berhubungan dengan UMKM gitu, Pak. Jadi karena saya pas tugas akhir ini saya membahas mengenai sejarah produk UMKM di masa Hindia Belanda, kemudian saya tertarik gitu karena produk yang saya bahas ini ternyata mampu menembus pasar global gitu. Dan selain juga saya itu juga tertarik dengan bidang perencanaan kota, mungkin hanya karena S1-nya aja yang kurang cocok gitu ya untuk yang perencanaan kota ya. Untuk yang UMKM ini sebenarnya saya juga udah pakai ketika wawancara pas kemarin mau diterima di perusahaan yang mengadakan training itu. Dan pengalaman saya yang wawancara saya menghargai saya gitu, meskipun ternyata ketika saya kerja ini saya sebagai trainee itu berbeda gitu, jauh bedanya. Oke. Kalau sekilas lihat di sini ya nanti spesialisasi bidangnya apa kamu harus cari. Ya. Cuman kerjaan-kerjaan yang membutuhkan berhubungan dengan orang bisa kamu pertimbangkan sih. Jadi kayak yang butuh banyak interaksi, yang butuh banyak connect dengan orang-orang yang mungkin kamu nggak kenal, yang perlu agak supel, yang perlu agak supel connect dengan orang tuh kamu bisa pertimbangkan deh. Dan tadi kalau bicara tentang training ya, training itu kan juga memang butuh interaksi ya. Iya. Training kalau kamu sebagai trainer tapi kamu nggak interaktif, ya agak mungkin untuk private oke, tapi kalau kamu bicara yang di depan umum, interaktif itu sesuatu yang krusial. Nah, di sini salah satu yang terlihat kuat di kamu kan juga analytical thinking nih, yang sifatnya berhubungan dengan analisa. Nah, sebenarnya kamu orang yang data banget, dan kalau memang kamu bisa melakukan training ya, training yang memang butuh deep thinking, analitik, itu sesuatu yang sebenarnya cocok buat kamu. Dan kalau memang cari kerjaan juga, carilah kerjaan-kerjaan yang juga butuh compliance yang tinggi. Ya, baik. Karena kalau kerjaannya butuh sesuatu yang anti mainstream, yang perlu memperbaiki policy-policy baru, kamu kurang tepat.
Oh, Kamu tipenya lebih ke arah, ya aturannya sudah begini, ya udah kamu ikutin. oke. Tapi kalau ternyata kamu diminta untuk peran pekerjaan yang, coba dong, Adrian, usulin policy-policy baru yang kontroversial tapi bisa merubah situasi yang lebih baik. Itu kamu saat ini nggak kuat di sana. Oh, baik-baik. Ya, jadi kamu perlu tahu, kalau ternyata kamu diminta untuk kerjaan-kerjaan yang challenging, yang memang untuk anti mainstream, saat ini belum. Tapi pertimbangkan juga kalau pekerjaan-pekerjaannya memang mengoperasikan peralatan yang memang banyak menggunakan device, gadget, komputer, mesin, apapun itu. Kamu terlihat punya talent di sana. Belum tentu minat, tapi mungkin kamu punya talent gitu loh. Jadi komputer, device, apapun itu sebenarnya gadget itu termasuk peralatan, dan kamu cukup fasih ya kalau dilihat ya. Iya. Nah, carilah pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan hal ini. Tapi kalau tadi kamu sudah bilang yang butuh training, interaktif, dan lain-lain, itu ya udah on the track. Karena kamu bisa cukup supel untuk ngeblend dengan orang baru, ngajak kenalan, dan lain-lain, kayak nggak ada, bukan orang yang kelihatan dingin, cool gitu loh. Oke, baik. Jadi Ya. sebenarnya yang saya maksud dengan training itu, jadi dia semacam kayak MT gitu, Pak, pelatihan gitu. Oke. Semacam pelatihan di perusahaan untuk mengerjakan suatu kerjaan. Cuman sayangnya kerjaan yang saya lakukan itu agak beda dengan yang saya pengen gitu. Makanya saya agak kagok juga gitu. Ya, antara minat sama realita belum tentu sejalan ya teman-teman ya, itu harus Iya. dipahamin juga ya. Cuman tinggal kalian mau ngikutin minatnya atau mengikutin passionnya. Coba Adrian naik ke atas dikit. Oke. Aku mau ngeliat yang perilaku yang kamu yang terlihat. Oke. Kalau kerjanya walaupun kamu analytical thinkingnya ada, Adrian. Iya. Tapi kalau kerjanya butuh highly detail, kamu butuh effort besar ya. Iya. Hati-hati di sana, karena kamu bukan orang yang detail. Kamu agak ngelihat data secara garis besar aja. Oke. Itu confirm nggak tuh? Jadi kalau misalnya sebenarnya saya memperhatikan detail itu untuk hal yang saya suka aja gitu. Untuk hal yang saya suka ya saya lihat garis besarnya aja gitu. Betul. Justru akhirnya kan yang mempengaruhi adalah mood atau enggak. Moodnya. Terus kedua, kalau kerjaan kamu butuh imajinasi, itu kamu sebaiknya agak hindarin deh sekarang ini. Oh iya. Karena kamu bukan orang yang kuat dalam hal imajinasi. Jadi kayak kamu lebih baik kalau misalnya di brief sesuatu atau belajar sesuatu, minta yang kamu bisa baca atau minta data-data yang kamu bisa lihat. Jangan cuma sekedar dengerin cerita tanpa ada sesuatu yang kamu bisa lihat. Oh, oke. Karena kamu butuh trigger visual. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalnya kamu disuruh MT training dan lain-lain, tapi kamu nggak dikasih materi buat kamu baca, kamu lihat, kamu kurang kuat di sana. Kamu butuh visual untuk kamu bisa lihat dan pegang. Terus ya apalagi kalau informasinya terlalu detail, kamu bisa lost. Jadi kamu perlu punya cara untuk bagaimana mencerna data-data yang kamu nggak suka tapi itu detail. Oh iya, baik. Ya. Cuman kalau aku lihat sekilas di sini, kalau kamu mau menekuni bidang yang kamu suka, iya, tapi talentnya nggak di situ, ya, kamu masih bisa lah. Karena walaupun talentnya nggak ada atau kurang kuat, tapi kalau ngelihat pola perilakunya ini, kamu orangnya juga ada sisi ngototannya juga. Jadi walaupun susah, kamu masih bisa mau usaha. Nah, paling kamu harus tahu, kalau bidangnya kamu minat, tapi kamu nggak punya bakatnya, effortmu harus ekstra besar. Oh iya, baik. Ya. Jadi, ada orang yang kan bilangnya, kamu ngapain? Ya mending yang kamu sudah punya bakat. Ini belum tentu, karena ada orang-orang yang tergantung hasil yang muncul di sini. Karena ada orang-orang bisa jadi kita mengusulkan mereka untuk jangan ikutin minat deh, ikutin bakatnya aja. Kenapa? Karena profilnya nggak mendukung. Tapi kalau yang Adrian, kamu kalau misalnya mau berkarir di bidang yang kamu suka, tapi kamu nggak punya talent di sana, kamu masih bisa. Oke. Karena kamu masih ada niatnya. Niatmu cukup besar. Oke, baik, Pak.
Oke, mungkin gitu dulu kali ya, biar nanti ada satu orang yang bisa kebaca lagi ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. So far menjawab nggak? Menjawab concern kamu Menjawab, nggak? Pak. Lebih plong? Long. Udah 1 sampai 10 udah kasih nilai dong. nilai 9, Pak. Udah sesuai yang 9 ya. Oke. Menggambarkan ya. gambarkan, Pak. Baik, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Thank you. Sama-sama.